Alkisah, berdirilah dua kerajaan yang hidup berdampingan, Ternate dan Tidore. Keduanya hidup makmur berkat hasil alam yang melimpah. Kekayaan rempah-rempah dan kekuatan maritim yang tangguh membawa kedua kerajaan ini berada pada puncak kejayaan yang stabil, damai, aman, dan tentram. Namun, kedamaian itu terusik saat bangsa asing mulai menginjakkan kaki di tanah Maluku. Mereka yang pertama kali datang adalah Portugis dan Spanyol. Portugis mencoba menancapkan pengaruhnya di Ternate, sementara Spanyol mendekati Tidore. Lama-kelamaan, rakyat mulai menyadari bahwa kehadiran kedua bangsa Eropa ini sama sekali tidak membawa keuntungan. Alhasil, rakyat mengobarkan perlawanan hebat hingga akhirnya berhasil mengusir mereka dari tanah Maluku. Sayang, kedamaian itu tidak berlangsung lama. Datanglah bangsa asing lainnya, Belanda. Mereka datang membawa niat yang sama, namun dengan siasat yang jauh lebih licik. Ada apa di sana? Lihat, ada kapal besar mendekat. Itu kapal bangsa asing lagi. Mau apa lagi mereka kesini? Waspadalah, kapal itu terlihat sama persis dengan kapal bangsa-bangsa penjajah sebelumnya. Wahai rakyat Maluku, tenang dan dengarkanlah. Kami datang dari belahan dunia yang jauh, menyeberangi samudra yang luas untuk sampai ke negeri yang indah ini. Perkenalkan, kami adalah bangsa Belanda. Kedatangan kami ke sini membawa niat baik, yaitu untuk menjalani hubungan dagang dan kerjasama yang saling menguntungkan. Kerjasama dagang senang. Paling-paling juga mau membalas kita seperti dulu. Waktu pun berlalu. Siasat Belanda mulai dijalankan. Perwakilan Belanda meminta berunding dengan Sultan Tidore saat itu, Sultan Jamaluddin. Dalam perundingan yang berlangsung alot, Sultan Jamaluddin dengan tegas menolak segala tawaran kerjasama yang diajukan oleh Belanda. Beliau menaruh curiga dan tidak sudi dipercayai bangsa asing yang ujung-ujungnya pasti akan menjajah. Penolakan tegas ini menyulut kemarahan Belanda. Dengan kelicikannya, Belanda menangkap Sultan Jamaluddin secara diam-diam dan mengasingkannya ke Batavia tanpa sepengetahuan keluarga maupun putra-putranya. Sejak saat itu, VOC mulai menancapkan kukunya dan perlahan-lahan menguasai seluruh jalur perdagangan rempah-rempah di Tidore. Dengar kalian semua para petani, mulai hari ini seluruh hasil panen dan rempah-rempah kalian wajib diserahkan hanya kepada kami. Mulai sekarang, VOC yang memegang kendali penuh atas tanah ini. Jika ada satu saja di antara kalian yang berani melanggar dan menjualnya ke pihak lain, bersiaplah menerima hukuman yang sangat berat. Cukup, aku tidak peduli dengan aturan sepihakmu, dan aku tidak akan pernah studi menyetujuinya. Rempah-rempah ini adalah hasil keringat rakyat kami di atas tanah leluhur kami. Kami tidak memiliki kewajiban apapun untuk tunduk pada perintah kalian. Ingat, kalian hanyalah bangsa asing yang menumpang di sini. Lancang sekali. Siapa kau berani menentang VOC? Pemuda yang dengan lantang menentang kebijakan dolim Belanda itu adalah Pangeran Nuku. Tindakan beraninya itu seketika membuat Belanda murka dan menjadikannya sebagai ancaman besar. Peta politik di istana mulai memanas. Kekosongan kursi sultan akibat diasingkannya Sultan Jamaluddin membuat situasi menjadi tidak menentu. Guna memulihkan kepentingannya, Belanda mencampuri urusan internal kesultanan. Pada hari pengangkatan sultan baru yang dihadiri oleh Dewan Kerajaan dan petinggi VOC, Belanda mengajukan siasat liciknya. Pangeran Nuku sebagai putra sulung yang seharusnya mewarisi takhta sengaja disingkirkan. Belanda justru memilih Kamaluddin, adik dari Pangeran Nuku, sebagai boneka baru mereka. Dikarenakan terjadi kekosongan kekuasaan yang membuat situasi pemerintahan menjadi tidak stabil, maka demi keamanan bersama harus segera diangkat sultan yang baru yang akan memimpin Tidore.
Setelah mempertimbangkan berbagai hal, kami menyarankan dan menetapkan Pangeran Kamaludin sebagai Sultan Tidore yang baru. Aku menolak keras atas keputusan ini. Berdasarkan adat dan hukum kesultanan, akulah sang putra sulung yang berhak atas tahta ini. Mengapa kalian bangsa asing yang mengatur siapa yang berhak memimpin kami? Namun, protes keras Pangeran Nuku sama sekali tidak dihiraukan oleh Belanda yang memegang kendali bersenjata. Kecewa dan murka atas ketidakadilan tersebut, Pangeran Nuku memilih angkat kaki meninggalkan Awaikana. Kepergian Pangeran Nuku dari istana membuka mata rakyat Tidore. Mereka mulai menyadari ada yang tidak beres dengan pemerintahan baru yang disetir oleh bangsa asing. Mengapa situasinya menjadi seperti ini? Bukankah seharusnya Pangeran Nuku yang naik tahta menggantikan ayahnya? Benar, ini sudah keterlaluan. Mengapa Belanda bisa mengatur urusan internal kesultanan kita? Ini adalah sebuah kelicikan. Kita tidak boleh tinggal diam melihat ketidakadilan ini. Mari kita temui Pangeran Nuku. Kita harus bersatu di belakang beliau. Ampun Pangeran, kami melihat ada kejanggalan besar dalam pengangkatan Sultan baru. Mengapa Pangeran tidak melawan dan merebut kembali hak Pangeran? Belanda telah menyusup terlalu dalam ke jantung kesultanan kita. Mereka mengadu domba kami demi menguasai rempah-rempah. Aku yang melawan, tapi kekuatan militer mereka sangat besar untuk saat ini. Kita tidak bisa menghadapinya sendirian. Jika demikian, mengapa kita tidak menjalin persatuan dengan saudara kita di Ternate, Pangeran? Jika Ternate dan Tidore bersatu, kita pasti bisa menghancurkan mereka. Oh benar. Sudah saatnya kita menyisihkan perbedaan masa lalu. Aku akan segera pergi ke Ternate untuk menggalang kekuatan. Pangeran Nuku kemudian melakukan perjalanan rahasia ke Ternate. Di sana, beliau mengumpulkan para tokoh dan pejuang Ternate untuk menyatukan visi melawan penjajah. Wahai saudara-saudaraku yang saya hormati, hari ini saya datang bukan sebagai musuh, melainkan sebagai saudara yang tertindas. Saya minta bantuan kalian untuk bersama-sama mengusir VOC dari tanah Maluku. Mereka telah bertindak melampaui batas. Mereka memonopoli rempah-rempah kita, merampas hak para petani, dan menginjak harga diri kesultanan kita. Kami turut prihatin dengan apa yang menimpa Tidore, Pangeran Nuku. Siasat licik mereka memang harus dihentikan. Namun, bagaimana cara kita menghadapi meriam-meriam mereka? Kita harus menyatukan seluruh kekuatan dari Maluku hingga Papua. Kita bergerak dalam satu komando demi kemerdekaan tanah air kita. Kami siap mendukungmu, Pangeran. Oh iya, ada satu informasi penting. Saat ini, hubungan antara kongsi dagang Inggris dan Belanda sedang memburuk. Mengapa kita tidak memanfaatkan situasi ini untuk meminta bantuan persenjataan kepada Inggris? Ide yang sangat cemerlang. Musuh dari musuh kita adalah teman kita. Mari kita hubungi pihak Inggris. Sepakat. Pangeran Nuku berhasil meyakinkan pihak Inggris karena memiliki kepentingan yang sama untuk menyingkirkan pengaruh Belanda di Nusantara. Inggris sepakat memberikan bantuan persenjataan dan dukungan taktik kepada pasukan Nuku. Dengan bersatunya kekuatan Ternate, Tidore, pejuang Papua serta sokongan persenjataan dari Inggris, Pangeran Nuku menabuh genderang perang penyerbuan total terhadap kedudukan Siol. Melalui perang gerilya laut yang panjang dan melelahkan, kecerdikan strategi Pangeran Nuku berhasil memojokkan pasukan Belanda. Hingga pada akhirnya, pasukan koalisi rakyat berhasil merebut kembali kota kesultanan dan mengusir VOC dari bumi Tidore. Pangeran Nuku pun dinobatkan sebagai Sultan Tidore dengan gelar Sri Paduka Mahatuan Sultan Saidul Jihad Al-Maqbus Amiruddin Shah Kaichil Paparangan. Di bawah kepemimpinannya, rakyat bahu-membahu membangun kembali kerajaan yang sempat hancur. Akibat kehilangan hak monopoli di Tidore,
pendapatan rempah-rempah Belanda merosot tajam hingga memaksa mereka mundur total dari wilayah tersebut. Walaupun pada abad ke-19 setelah wafatnya Sultan Nuku, Belanda kembali mencoba menenangkan pengaruhnya. Sejarah mencatat bahwa Persatuan Rakyat di bawah kepemimpinan Sultan Nuku adalah salah satu perlawanan paling gemilang yang tak pernah bisa ditaklukkan oleh company. Halo, perkenalkan aku Aska Putra Gipa, absen 7. Halo, perkenalkan aku Desyifa Nurfatona dari kelas 10B, absen 9.